Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang selling skills pada tahapan negosiasi dan closing. Pada tahapan negosiasi, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan kegagalan sebuah negosiasi. Yang pertama, gagal karena persiapannya kurang, yaitu dalam hal persiapan penawaran yang buruk. Jadi kalau kita menawarkan suatu produk, kita harus prepare atau menyiapkan penawaran yang tepat, kemudian mempersiapkan hanya untuk kebaikan sepihak. Jadi kita harus menemukan win-win solution, jangan hanya mempertimbangkan untuk seller saja, tapi juga untuk konsumen atau klien. Kemudian tidak memahami apa yang diinginkan oleh pihak lain. Jadi kita harus mengidentifikasi apa yang menjadi harapan konsumen kita. Kemudian kegagalan berikutnya disebabkan oleh teknik. Yang pertama, tidak dapat meyakinkan nasabah dalam proses negosiasi. Jadi dalam proses negosiasi kita harus berusaha untuk meyakinkan konsumen tapi tidak memaksa. Kemudian membiarkan negosiasi didominasi oleh nasabah. Dalam proses negosiasi, kita masuk ke dalamnya, tapi tidak seluruhnya konsumen ini menghandle dari proses yang sudah kita rencanakan. Jadi dalam proses negosiasi ini, kita juga ikut andil dalam menyiapkan alur dari proses ini, kemudian memberi dan tidak berdagang. Kegagalan yang disebabkan karena jika konsumen meminta sesuatu, misalkan meminta untuk perubahan harga, kemudian ataupun penyesuaian yang lain, nah kita tidak langsung memberi begitu saja, tapi kita menyiapkan untuk penawaran yang lain, sehingga sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian kegagalan berikutnya adalah kegagalan sikap. Yang pertama, merasa harus bertanggung jawab atas keberatan nasabah secepatnya. Kalau nasabah kita berkeberatan, kita tidak harus menjawab di saat itu juga. Jadi kita jangan terburu-buru. Kemudian memaksakan kehendak salah satu pihak. Dalam proses negosiasi, kita memiliki harapan dan juga konsumen. Kita bisa meyakinkan, kemudian memberikan arahan, tapi tidak memaksakan. Kemudian melihat negosiasi sebagai proses yang mudah. Seharusnya kita tidak bisa menyepelekan proses ini, karena ini merupakan proses yang berperan penting dalam sebuah transaksi. Oke, sehingga proses dalam negosiasi ini perlu dipersiapkan. Jadi jangan menyepelekan pada tahapan negosiasi ini. Tahap negosiasi yang pertama adalah plan. Pada tahap ini kita harus mengetahui kebutuhan antara konsumen dan kebutuhan kita, sehingga kita bisa menyiapkan penawaran yang tepat. Kemudian yang kedua adalah open. Pada tahapan open, setelah kita mengetahui apa kebutuhan konsumen dan kebutuhan kita, maka kita mulai mengajukan penawaran kepada konsumen. Misalnya setelah kita ketahui ternyata konsumen kita ini telah lulus S1 putranya, sehingga kita bisa mulai mengajukan penawaran bagaimana jika menawarkan ataupun bagaimana jika
melanjutkan studi di kampus kami untuk studi pasca sarjana. Kemudian tahapan berikutnya adalah bargain. Bargain merupakan proses tawar-menawar antara kita dengan konsumen, sehingga bisa menciptakan win-win solution. Yang diharapkan pada tahap bargain ini adalah kita juga mendapatkan apa yang kita harapkan sesuai dengan target awal, kemudian konsumen juga bisa mengatasi masalah yang dihadapi di dalam tahapan plan tadi yang sudah kita gali. Kemudian berikutnya adalah tahap close. Di sini adalah kondisi saat terjadinya persetujuan dengan konsumen. Jadi konsumen oke, membeli produk kita, atau oke, konsumen menggunakan produk kita. Untuk penjelasan lebih detailnya, tahapan negosiasi pada step yang pertama yaitu plan, kita kumpulkan informasi dan penetapan batasan. Langkah yang pertama ini kita harus memperbanyak pengetahuan atau informasi tentang hal yang dinegosiasikan dan lawan negosiasi. Jadi misalkan kita menawarkan untuk S2 atau pasca sarjana, sehingga kita tahu terlebih dahulu bagaimana konsumen kita. Apakah dia memiliki putra yang sudah lulus sarjana sehingga ingin melanjutkan studi, ataupun konsumen kita ini adalah pekerja yang memiliki rencana untuk melanjutkan studi. Kemudian mempersiapkan data-data pendukung untuk bernegosiasi dengan lawan negosiasi. Jadi kita punya data, kita punya informasi, kita punya data, misalkan berapa untuk saat ini program S2 ataupun pasca sarjana mahasiswa kita jumlahnya berapa pada tahun ini ataupun tahun sebelumnya. Kemudian data-data lain misalnya SDM-nya, kemudian tenaga pengajarnya bagaimana, fasilitasnya. Nah ini. Kemudian kunci untuk memahami posisi kita adalah pengetahuan terperinci mengenai hal yang dinegosiasikan dan lawan negosiasi. Jadi kita harus tahu detailnya tentang produk kita ini seperti apa dan bagaimana konsumen kita. Kondisinya seperti apa konsumen kita. Kemudian jika kita memiliki banyak informasi, data sudah lengkap, maka kita memiliki kekuatan negosiasi yang semakin besar. Di sini, jika hal-hal yang bisa kita negosiasikan, dinegosiasikan. Kemudian, kalau tidak bisa dinegosiasikan, kita bisa meyakinkan konsumen kita. Pada tahapan plan, hal ini kita menetapkan shopping list. Jadi terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah possible, yang kedua adalah target dan critical. Possible di sini adalah hasil maksimal tentang apa yang kita harapkan dan di mana kita akan membuka titik negosiasi. Kemudian target ini adalah titik tengah yang dirasa ideal untuk didapatkan. Kemudian critical adalah hasil minimum atau yang diharapkan atau negosiasi batal. Jadi ini adalah critical. Kita membuat shopping list antara possible, target, dan critical. Possible kita adalah harga tinggi, target kita harganya sedang, critical adalah harga rendah. Kemudian yang dibuat oleh konsumen adalah possible-nya harga rendah, kemudian targetnya harga sedang, dan critical-nya adalah harga tinggi.
Kita harapkan yang hasil maksimum dari kita ini adalah kritikal bagi konsumen. Tapi kritikal bagi kita ini adalah bagian dari possible dari konsumen atau nasabah kita. Relationship dan shopping list ini adalah jika kita tahu, kenal, atau akrab konsumen kita. Jika kita akrab, grow friendship with the best one. Jadi negosiasi mengarahkan dan memberikan penawaran yang terbaik untuk klien. Kemudian pada tahapan kenal, keep good friends, negosiasi memberikan penawaran sesuai faktor-faktor yang dapat dinegosiasikan. Tapi jika kita tahu saja get new friend, negosiasi untuk menggali faktor-faktor yang dapat dinegosiasikan. Jadi kita ada tingkatannya. Kalau kita tahu, kita dapat menggali faktor-faktornya. Tapi kalau kita kenal, kita bisa memberikan penawaran. Kalau kita akrab, kita bisa mengarahkan dan memberikan penawaran yang terbaik. Tahapan berikutnya adalah open. Pada tahapan ini, proses negosiasi dimulai dengan memperhatikan hal-hal. Yang pertama adalah situasi yang tepat. Pada situasi yang tepat ini, kesempatan untuk kita memimpin arah negosiasi. Kita dapatkan situasi yang tepat, atau ini tepat kita untuk masuk ke percakapan, memimpin arah negosiasi, kemudian meyakinkan lawan negosiasi. Nah ini, kita harus melihat waktunya terlebih dahulu, timingnya, kemudian pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi dengan cara mengevaluasi kekuatan dan kelemahan argumentasi mereka, dalam hal ini adalah konsumen, kemudian catat apa yang disampaikan tetapi tetap fokus mendengarkan, kemudian kita bisa mengidentifikasi area kesepakatan. Bahasa tubuh yang positif di sini akan ada banyak informasi yang berharga ketika lawan semakin banyak ataupun lama berbicara. Jadi kita biarkan konsumen kita ini bercerita panjang tentang apa yang sedang dialami, bagaimana kondisi mereka. Kemudian waspada terhadap bahasa tubuh konsumen. Jadi posturnya, kemudian ekspresi wajahnya saat menyampaikan, nada suaranya, posisi lengannya bagaimana. Jika nada suaranya ini rendah, kemudian adanya penekanan, ekspresi wajahnya dia sedang sedih ataupun sedang marah. Nah ini. Kemudian identifikasi permasalahan inti. Hal yang tidak dapat dinegosiasikan dapat menjadi kekuatan tawar-menawar yang baik. Jadi, hal tersebut bisa lebih fleksibel. Kita harus mengetahui permasalahan inti di dalam proses negosiasi yang sedang kita jalankan. Tahapan berikutnya adalah tahap bargain atau penawaran. Kita ajukan penawaran di mana titik tengah ini dapat tercipta dan gunakan negosiasi yang tepat. Caranya adalah kita buka penawaran dengan poin negosiasi possible. Jangan terlalu cepat memberitahu lawan negosiasi mengenai target dan kritikal Anda. Jadi tadi, kalau dalam possible kita ini adalah harga tinggi. Jangan beritahu konsumen kita atau lawan negosiasi kalau kita juga menyiapkan untuk menawarkan harga sedang ataupun harga yang paling rendah. Jadi kita tetap pada sisi possible, yaitu dengan penjualan harga
atau penawaran harga tertinggi. Kemudian, pada tahap ini, Anda mencoba mengakomodasi sebagian tuntutan yang bisa diakomodasi dengan menukarnya untuk suatu hal yang Anda minta. Pada tahap virgin ini, kita mencoba untuk menyampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita minta. Kemudian, tuntutan dari konsumen kita ini kita tukar dengan alternatif lainnya yang sudah kita siapkan. Jadi pada tahapan ini, yang ingin kita capai adalah win-win solution. Jadi sama-sama menguntungkan. Kita tidak hanya memberi, tapi kita menukar. Jadi misalkan nasabah kita ingin harga yang lebih rendah. Kemudian kita tidak langsung memberikan harga lebih rendah, tetapi jika Anda ingin harga lebih rendah, maka saya akan memberikan harga tersebut jika pembelian minimal sejumlah sekian, misalnya 10 produk. Nah, ini adalah tahapan negosiasi. Kita tidak hanya memberi, tapi kita bisa menukarnya untuk suatu hal. Tahapan yang terakhir adalah tahapan close. Pada tahapan ini, yang terjadi saat proses negosiasi adalah konsumen melakukan pembelian atau penolakan. Jadi, negosiasi berhasil dengan membeli, dan negosiasi tidak berhasil, yang terjadi adalah konsumen menolak. Kemudian setelah negosiasi, apapun jawaban nasabah, Anda harus menjaga hubungan yang baik dengan membangun kepercayaan. Jadi walaupun konsumen kita ini tidak membeli, kita harus tetap menjaga hubungan baik dengan konsumen kita. Kemudian pastikan bahwa negosiasi ini dapat memberikan dampak jangka panjang. Kita bisa picu kolaborasi di masa depan. Jadi yang akan datang, Anda bisa menawarkan kembali dengan produk yang sama ataupun produk yang berbeda yang memungkinkan konsumen kita ini untuk membeli. Ada beberapa tips dalam negosiasi agar berhasil, dan final adalah nasabah ataupun konsumen melakukan pembelian produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Yang pertama, kita menukar. Prinsipnya bukan memberi. Jadi misalkan nasabah menginginkan harga yang lebih murah, kita tidak langsung memberikan dengan harga yang diminta oleh konsumen kita, tetapi kita bisa menukar. Misalnya, nasabah kita ingin harga yang lebih rendah, maka kita memberikan voucher cashback jika pembelian minimal 10 produk. Voucher cashback ini dapat digunakan untuk pembelian berikutnya. Kemudian, yang pertama adalah jika Anda, maka saya. Nah, ini jika Anda membeli produk minimal 10, maka saya akan. Nah, ini adalah tips yang kedua. Kemudian, jangan terlalu cepat menyerah dan dapatkan fakta sebelum negosiasi. Jika Anda dalam masalah ataupun kita ini belum menemukan solusi untuk menghadapi konsumen kita bisa mengulur waktu, menambahkan waktu untuk proses yang sedang kita jalani dengan konsumen. Kemudian jangan terkecoh oleh pihak konsumen atau lawan negosiasi. Pada tahapan closing ini, kendala yang dihadapi oleh seorang salesman biasanya adalah menentukan kapan harus dilakukan closing. Karena jika salah menentukan waktu,
Konsumen yang awalnya ini memberikan respon positif bisa berubah drastis hanya karena salesman ini terkesan memaksa. Jadi, kita harus mengetahui waktu yang tepat kapan kita akan melakukan closing. Tanda-tanda closing yang pertama adalah pertanyaan, jadi konsumen memberikan pertanyaan. Kemudian yang kedua, konsumen memberikan pujian. Dan yang ketiga adalah permintaan. Yang pertama, jika konsumen menanyakan seperti ini, garansi atau layanan seperti apa yang Anda tawarkan, atau apakah masih tersedia layanan seperti itu yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan kami atau saya? Bagaimana cara pembayarannya? Ini adalah beberapa contoh pertanyaan closing, sehingga pada kondisi ini kita bisa melakukan closing. Yang kedua, saat konsumen ataupun lawan negosiasi ini menyampaikan pujian, misalnya, kami suka dengan manfaat yang Anda sebutkan tadi, atau Anda orang pertama yang memahami permasalahan kami. Konsumen juga bisa menyampaikan bahwa saya baru tahu kalau Anda mampu melayani sampai sedetail ini. Pujian-pujian ini juga menjadi tanda bahwa kita dapat melakukan closing. Yang ketiga adalah kita bisa melakukan closing saat konsumen menyampaikan kualitas produk dan layanan pasca penjualan harus terjamin. Atau saya akan memakai layanan Anda kalau Anda dapat memberikan jaminan bahwa manfaat-manfaat tadi bisa saya dapatkan. Ini adalah beberapa bentuk permintaan dari lawan negosiasi kita dan memungkinkan kita untuk melakukan closing. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.